Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairatul Haq. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Apa sih sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran, keagungan, dan kesuciannya. Dalam ajaran agama Islam, sifat-sifat Allah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain beberapa sifat wajib dan beberapa sifat mustahil. Saya akan menjelaskan beberapa sifat wajib dan beberapa sifat mustahil tersebut. Masuk ke sifat wajib yang pertama. Yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya Allah itu ada bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Yang kedua, kidam. Kidam artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga, baka. Baka artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, mukhlafatuhu lil hawadisi. Artinya, berbeda dengan semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, ada qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Masuk ke sifat mustahil. Sifat mustahil Allah yang pertama ada Adam, artinya tidak ada. Yang kedua, hudus, artinya baru dan permulaan. Yang ketiga, fana, artinya binasa atau tidak kekal. Yang keempat, ada umat salatu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Yang kelima, ada ihtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan makhluk lain. Masuk ke manfaat meyakini sifat-sifat Allah. Apa sih manfaat kita meyakini sifat-sifat Allah? Jadi Allah membuat kita semakin mengenal, mencintai, dan takut kepadanya, memperkuat iman, memperbaiki akhlak, serta menemukan rasa ikhlas dan kedekatan dalam beribadah. Dengan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, seseorang akan hidup dengan keyakinan, ketenangan, dan tujuan yang jelas di dunia maupun di akhirat. Manfaat meyakini sifat-sifat Allah juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membuat hati lebih tenang karena yakin ada tempat meminta pertolongan, menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang kepada sesama, serta mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Keimanan ini juga akan mengarahkan seseorang untuk lebih berhati-hati dalam menjauhi maksiat. Pandangan para ahli. Jadi pandangan para ahli ini ada tiga. Yang pertama, ada Imam Ali Asy'ari. Imam Ali Asy'ari menjelaskan bahwa sifat Allah adalah sesuatu yang melekat pada zat Allah, tidak bisa dipisahkan darinya dan tidak menyerupai makhluk. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Hidup. Namun, sifat-sifat itu berbeda hakikatnya dengan sifat-sifat makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa makna istiwa atau Allah bersemayam di atas arsy dapat dipahami secara umum, tetapi cara atau hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kita wajib beriman kepada apa yang Allah firmankan tanpa menanyakan bagaimana atau menafsirkannya secara berlebihan. Sikap ini disebut dengan tauqif, yakni menerima sebagaimana adanya tanpa takwil. Yang ketiga ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa 20 sifat wajib bagi Allah seperti wujud, qidam, mukhlafatuhu lil hawadisi, dan yang lain-lain
Menurut beliau, sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan mutlak Allah yang menjadi dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Masuk ke cara atau bagaimana cara kita mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi, cara mengetahui sifat-sifat Allah tidak bisa dilakukan dengan melihatnya secara langsung, karena manusia tidak mampu melihat Allah selama hidup di dunia. Namun, Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu dan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Al-Quran sebagai firman Allah menjadi sumber utama dalam mengenal siapa Allah dan bagaimana sifat-sifatnya. Allah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya secara langsung seperti Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Qadir, dan lain-lain. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan lebih rinci tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana cara beriman kepadanya dengan benar. Melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW, umat Islam diajarkan untuk meyakini sifat-sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk hidup. Tidak hanya dari wahyu, manusia juga dapat mengenal Allah melalui ciptaannya. Alam semesta dengan segala keteraturan dan keindahannya menjadi tanda nyata dari kebesaran dan kekuatan Allah. Dengan merenungi semua itu, manusia dapat memahami bahwa Allah memiliki kesempurnaan mutlak dan layak disembah. Jadi, mengenal sifat-sifat Allah dapat dilakukan melalui wahyunya dan melalui renungan terhadap tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Masuk ke kesimpulan atau penjelasan secara singkatnya. Jadi, dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah, kita akan lebih mengenal dan memahami siapa Allah yang kita sembah. Pengenalan ini membuat iman menjadi kuat karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, dan tidak menyerupai makhluk. Ketika iman sudah kokoh, hati menjadi tenang, tidak mudah ragu atau putus asa dalam menjalani hidup. Selain itu, mengenal sifat-sifat Allah membuat kita lebih mencintai, menghormati, dan takut kepadanya. Saat mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita merasa dekat dan penuh harapan. Namun, ketika kita sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Adil, kita menjadi lebih berhati-hati